Kang Langgen Sari Bu. Nambah sedela terus ngerti anak goreng bener. Itu goreng rempeyek. Ketika anak kita sudah ngaji di pondok pesantren, minimal ketika dia hendak berbuat buruk, dia ingat sama alma mater pondok pesantrennya. Inilah kenapa kewajiban orang tua di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang tua wajib memilih pondok pesantren mana, TPQ mana, gurunya siapa untuk dititipi anak-anak kita. Ini kewajiban orang tua. Dasarnya apa? Kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa ketika orang tuanya hendak menitipkan ke pondok pesantren, orang tuanya boleh bertanya, ini pondok pesantrennya modern apa yang salaf? Kiainya alumni mana? Dewan asatid ustazanya punya ijazah apa tidak? Bahkan kiai pengasuhnya putranya siapa? Anda boleh bertanya. Kenapa? Soalnya zaman sekarang, maaf, bukan saya nyinggung rumah-rumah tahfidz, betul. Yang namanya rumah tahfidz maca Quran, saya tidak mengurangi sedikit pun pahalanya membaca Quran. Tapi kalau rumah tahfidz nggak punya seorang guru ataupun sanad ilmunya nggak jelas, ngapunten. Bahayanya adalah nggak punya guru, nggak ada yang ditakuti, bisa nyelentah adoh ibu. Maka maaf, terkadang ada bocah lulusan dari pondok pesantren, fikihnya ngelotok, maca Qur'annya lancar, sholatnya nggak ketinggalan, tapi punten tiba-tiba lulus dari pesantren non sewu gila, sinting alias gelok. Kunaon gegara dia menghafalkan sesuatu atau mengamalkan satu ijazah tapi tidak bersanad, gak punya seorang guru. Itu sering saya ya juga seorang santri. Contoh begini nih, ada dari ratusan santri Pak Kiai ngaji ijazah sama santri A, contoh, no, Neng, supaya kamu ngajinya lebih berkah, direlangi ngaji maca Qur'ane sambil puasa 3 tahun umpama. Tapi ternyata teman yang lain ikut-ikutan padahal nggak dapat ijazah. Melakoni puasa melu-melu 3 tahun, terkadang maaf, dia nggak kuat, akhirnya pulang dari pesantren malah gelo. Jadi yang namanya mengamalkan satu ijazah harus punya sanad keilmuan. Saya ceramah begini nggak bisa hanya modal dari internet saya sampaikan ke jenengan. Kalau ngaji saya modalnya cuma lewat internet, emang di akhirat besok Mbak Google mau tanggung jawab? Saya ceramah berdasarkan kitab dan saya ceramah juga punya seorang guru. Maka ini baru pemanasan ibu. Pemanasan aja udah keringat keceleweran. Jadi ngapunten, saya orangnya itu nggak tegaan bu. Jadi ngajinya ini mau yang sebentar apa yang lama? Sing sedelan apa sing suwe? Suwe. Ibu jawab bang, sudah sih? Campur. Orang Sunda, Jawa Barat juga masih Pulau Jawa ya bu ya? Oke, ini ngajinya mau pakai bahasa Sunda apa bahasa Jawa? Campur. Campur. Waduh, abi terbiasa bahasa Sunda ibu. Ya sana cuma salit ngumpul. Jadi apunten nanti bahasanya kalau campur sari, insya Allah panjenengan paham ya bu ya. Ini kalau panas-panasan begini ikhlas. Ikhlas. Betul. Sebelah kiri assalamualaikum. Waalaikumsalam. Borong dolong kiri jebri menungso kok ya. Saya ngaji di Cinta Ratu itu udah sering bu. Betul ya? Cinta Jaya juga sering leres. Ujar kulon jenengan ki bosen karo nyongku. Betul. Terus nanti walaupun panas-panasan begini selesai jam berapa nanti? Hah? Jam berapa? Jam 5 sore. Mangas temen ini bu. Saya naik jam 2, turunnya jam 5. Nanti ngajinya 3 jam. Bentar saya mau cari pembelaan. Ngapunten Kiai, kalau badannya terang Kiai, sebelum saya adakah mubalighah ceramah sampai 3 jam? Konten Kiai. Jangan jadi tukang kompor sampean. Mbak Kiai baru senyum aja udah jujur. Ngapunten Pak Kuhu dateng gak nih? Nggak dateng. Aduh, cari pembelaan siapa nih saya? Nggak dateng. Punyai Hosin non sewu
Konten boten teng mriki anu Kyai ceramah sampai 3 jam konten punya. Boten cuma yang cilik karena dihapus 3 jamnya. Ada Kyai ceramah 3 jam. Kyai saha? Saha? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam. Undang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Gak apa-apa panas-panas begini. Iya maneman skincare-nya ibu. Tumbas malih. Berarti bojone suki bu. Kompama tuh bos malih. Sing wadon naik mangkat pesir nu pakai odong-odong sing lagi matul. Tuku aji diwadahi kelas mangkat ngaji atine ikhlas. Enak ora? Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awak lemu anake rolas. Telusin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa maulana adadana fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkil lahi. Iwat bandeng apa iwat sepat wong gendeng orang wajib sholat. Tuku beras karunge coklat yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillah bisolatan daimatan bidawami wafilahi. Bapak Rois makaronine berkah duwe anak pada soleh ahli ibadah. Diamini bu. Amin. Terlambat. Dalam maring Swiss minum jamu dicampur cengkeh. Bapak Rois bojone ayu gelange tetangga gelangna seueur cincina sakeong-keong pikirana sampai nu husnudon. Oh gelangna seueur anu celengan. Celengan. Celengan.
celengan nempel anaknya telu isi cilik-cilik barepe kuliah karo mondo nomor loro MTS karo nang pesantren nomor telune malah tesi MI pilihnya bagi sunati ya main pergelangnya ake moksa waktu-waktu anak butuh datar bisa digedol disit oh celengan dan Celengan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillah bisolatan daimatan bidawami mulkillah sepina macaran Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Alhamdulillah. Ini grup rebananya dari mana? Mbak Usolihin. Ini karena semangat saya sawer bareng kurungu kang bocah santi mau 300 tak sawer jadi 500 gitu. Masya Allah dengan ciri khasnya santri senyumnya malu-malu ya, ini saya sawer dulu mas biar tambah semangat buat santri Mbak Usolihin ya sambil katanya gak usah repot-repot tapi di taman. Ngapunten, saya senang nyawer santri bu. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Mohon. Karena kalau santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat. Ya biduan sih ya kerja bu. Cuma kan maaf ya. Alhamdulillah sekarang banyak biduan pas pakai jilbab. Ya moga-moga dikasih istiqomah. Cuma rata-rata biduan supaya menarikan kadang-kadang bajunya seronok kurang bahan. Masa di Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolan. Dewutu disoki celopong udara. Terus nanggorok mini maaf belekan buri jadi kecilit buri, belekan ngarep jadi kecilit ngarep. Habis kayak gini nampak motor metata. Kan jadi SMS maaf silit yang meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah sama buat di pasar. Sekarang buat di pasar kan malah pada pakai baju. Buat nang pasar pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan. Aku melebaring cidamuk tinggone daleme Pak Rois. Yang mikir weruh anak ketewel pada jaketan. Tongtolang pada jaketan bu tuh di Cinta Ratu Cinta Jaya tongtolang gue pada jaketan. Kalau tongtolang pada jaketan kenapa tongtolangnya wong wadon ora dibrongsok? Inilah orang tua wajib nitipkan anaknya di TPQ, di masjid, di pondok pesantren, dititipkan ke rumah Pak Kiai Ibu Nyai kon pada ngaos Rukia ora puasa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya nitipin anak ke pondok pesantren ke TPQ Nurul Hidayah kon pada ngaji. Ih, sepuh jangan basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh. Maka ngendikane Kanjeng Nabi pilih ternyata anak Madinatul Ilm wa Ali Babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah
adalah salah satu khalifah yang cerdas, tangkas secara pikiran, Bu. Maka Sayyidina Ali titip pesan sama kita orang tua, ternyata warisan orang tua terhadap anaknya bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat rumah, bukan mobil Pajero yang mewah, bukan ambak sawah, bukan luasnya tanah, tapi sertifikat orang tua terhadap anak yang pertama kata Sayyidina Ali, al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis. Tulis. Disuruh ditulis bawa buku tuh. Bawa HP. Bawa pulpen tuh. Bawanya naon? HP. HP. HP ya lamun si lamun gue nyoting mumpuni. Isine kebek go selfie. Kebek mesti story WhatsApp jenengan karo Instagram gambare mumpuni kabeh. Update status lagi ngaji sama mumpuni guys. Punten-punten ya Bapak Ibu. Hari ini jujur aja rada kurang sehat saya. Agak lemes. Boleh sambil duduk nggak saya? Boleh. Apa gara-gara keringatnya geleweran ya sampai blebor telatnya? Dalam gimana mau minum, Bu? Saya aja di sini dijatah aja sampai jam 5 sore. Benar-benar orang Cintaratus senang nyiksa sama kiai deh kalau begini. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Minallahumma shollu ala Nabi Muhammad. Orang tua semuanya paham. Wong tua hiji bisa ngrumat anak salapan, tapi anak salamat belum tentu bisa ngrumat wong tua hiji. Betul? Betul. Betul. Maka di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai berangkat haji pun belum dilakoni keburu mati, maka warisannya durung bisa dibagi. Lembut tapi pedes. Bukan saya yang ngomong, itu di dalam kitab Sulamut Taufik, tapi di dalam sarahnya. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia masih ninggalin utang tuh, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli waris sama halnya mangan duit riba. Kenapa saya ngomong begini? Saya sampaikan di dalam kitab Sulamut Taufik karena anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau wong tuane sedo mati ya warisannya dibagi. Ada orang sini begitu? Ada orang sini begitu? Ada. Ada? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai tahunan ragam takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan andalan plengos-plengosan. Ana wong ngene iki kowe? Ana wong ngene iki kowe? Mangkat wong e? Sehingga yang apa bentuknya? Wait. Insyaallah orang sini soleh-solehah kabeh Allahumma. Maka aturan di dalam kitab Sulamut Taufik kalau orang tuanya pernah sugih, pernah Oke. Bumhar. Sehat mentalnya, sehat finansialnya, oke secara badannya, tapi sampai keburu sedo mati warisannya belum berangkat haji. Maka ketika warisannya mau dibagi, ahli waris itu harus ngambil dana dari duit warisan untuk biaya membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisannya bisa dibagi. Kayak gue Purois kalau sampai yang undang mumpuni dari nabung gulungan haji, undang mumpuni
Saya dengar ya Bu ya, nganggap mumpuni ke biayanya teh. Iya, waktu Aki Purais ngelamar ngaji maring Cilacap maring kupu ke kula Bu, kan gelangnya kanan kiri. Dan bareng aku sih mau kiri tok, berarti sing kanan wis ditoli. Anu go nambahin nanggap nyong. Bercanda Purais. Tadi tinggal nyelengin gue berangkat mangkat haji. Udah daftar Bu Kaji Rois. Insya Allah berarti nambah persiapan. Nanti gue ngumpul nanti sih. Soalnya arane pos makaroni. Tapi begini, kiranya panjenengan masih punya tanggungan, anak masih banyak, orang tua masih ada, jangan sampai memaksakan kehendak. Duyufur Rahman al-Mubarakun, jadi tamu agung na Gusti Allah. Siapa orangnya nggak kepingin berangkat haji, betul? Tapi jangan sampai kita egois, karena berangkat haji memang kewajiban bagi umat Islam yang mampu sugih. Tapi jangan sampai anak sendiri terbengkelai, ibadah kita malah terbengkelai. Maka berangkat haji cukup kaping hiji. Yang lebih utama kemaslahatan tetangga, kemaslahatan masjid, kemaslahatan santri. Jadi kula panjenengan sadayana harus mastatokun, ngukur kemampuan. Kalau kiranya memang betul-betul wis disebut wong sugih, maka niki kan syaratnya teng silamu taufik. Kalau orang tuanya sugih sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ahli warisnya harus mengambil dana dari duit warisan terlebih dahulu untuk biaya membatalkan haji orang tuanya. Buat saya naik langsung ditingkem. Mulai ngetok ngetene bangil banget kok. Gorong nangis langsung sesek ditutup cangkemnya. Ini pegang ada uangnya. Gak apa-apa Ibu, namanya bocah begitu, namanya anak begitu, apalagi belum mukallaf, belum bisa membedakan mana baik mana benar, itu saking wajarnya Ibu. Gak apa-apa, anak-anak kita yang pada berangkat ngaji hari ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, anak yang qurrata'ayun, yang bisa menyelamatkan dunia sampai akhiratnya. Jadi kalau ada anak orang nangis, Ibu sebagai tetangga gak usah ikut campur. Kadang-kadang ada anak tetangga nangis, tetangganya yang ikut campur. Ih, bisa rewel kalau anaknya tantrum, ibunya jadi ikut tantrum. Akhirnya anaknya nangis kalau dijiwiti, menang, langsung dipingkem. Gimana mau menang kalau dijiwiti? Allahu Karim. Anak ya dengan sifatnya anak Bu. Jadi kita orang tua hari ini memang dihadapkan harus ngerti parenting. Wis puasanya indah banget parenting. Nanti saya sampaikan masalah bab parenting. Alhamdulillah masih di bab ahli waris ya Bu ya. Jadi anak kita ngaji di pondok itu supaya ngerti bab waris. Kalau wis nang pondok bahas waris, waduh jerimetnya Bu luar biasa. Jadi kalau nggak ngaji mana ngerti. Maka anak yang solehah di dalam kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pitulungan. Jadi ada kitab namanya Qatrul Ghais, tetesnya pertolongan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris nu waras. Saya ulang. Ciri-ciri ahli waris nu waras. Soalnya zaman sekarang, zaman ayuna, banyak ahli waris itu waras alias ahli waris nu gelo. Saha ahli waris nu gelo hanya mau menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya gak diberesi terlebih dahulu, maka walaupun warisannya dapat banyak, gak mungkin barokah. Oh amin guys. Masuk berarti ya. Ngarep dewek, banter, salah. Ahli waris gak waras, cuma maunya nerima bagian warisan, tapi sangkut paut almarhum orang tuanya gak ngurusi,
Maka walaupun dapat warisan banyak, gak mungkin barokah. Gue pitung turunan bisa, tapi turunan pertama nambah matang, bayinya belum lahir, warisan entek sia-sia. Di dalam gue masang cuti slot terus. A'udzubillahimin. Amin. Yusartina. Maka di dalam kitab Qatrul Ghais, ciri-ciri anak soleh-solehah, pertama, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Zaman dulu ibu kita Idul Fitri silaturahim sama masyarakat itu bisa sampai seminggu loh. Kita soan ke kampung, sekampung itu rumah warga didatengin kabeh. Entah punya salah, entah nggak punya salah, tetap disoani untuk minta maaf kalau Idul Fitri zaman bien. Zaman sekarang bocah diajak silaturahim aja malas banget bu. Ngakunya saya ini introvert, nggak bisa saya gaul sama orang. Orang belum kembul karo wong malah sini ngegosip, ya bagaimana niatnya berangkat silaturahim? Kalau niatnya memang dari rumah ngegosip, memang gosipnya nggak mungkin terhindarkan. Tapi kalau niatnya silaturahim, pasti ada nilai dakwahnya. Maka zaman sekarang anak sing tua karo anak sing nom ketemu biar orang pada kenal. Betul? Padahal ciri-ciri anak soleh-solehah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangin utang piutang almarhum orang tuanya. Kenapa ada orang tua wafat nggak ninggalin warisan tapi ninggalin utang? Karena terkadang ada orang tua mau minta duit sama anaknya, khawatir dipelorokin nang mantune. Mau minta duit sama anak, mau berobat nari klinik, khawatir bok merusi usahane anak. Akhirnya ketimbang jaluk duit karo anaknya, malah dipilalai utang karo tanggane. Maka maapunten ya, kalau di sini ada orang Muhammadiyah, kalau di sini ada Aisyah, mohon maaf. Kami orang NU, kita orang Nahdlatul Ulama, kalau baru ditilar sedok, ditinggal wafat oleh sanak family, kita ada kenduri nelung dina, betul? Mitung dina, laras? Acara matang puluh, nyatus nyewu, sampai acara haul adalah kita ikut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ternyata kalau kita yang masih hidup mengadakan selamatan, jariahan, sodakoh telung dina gosing nang alam barzah, maka kita yang mengadakan jariahan yang ikut dengan sodakohan telung dina yang di kuburan untuk kenikmatan sampai 4 hari ke depan. Kita mengadakan kenduri pitung dina, maka yang di kuburan untuk kenikmatan sampai 33 hari ke depan. Sampai acara matang puluh, nyatus nyewu, sampai acara haul, di dalam kitab Duratun Nasihin sudah dijelaskan. Jadi bukan kita nerusin orang Hindu, betul. Kita kenduri selamatan tiang seto itu bukan nerusin acaranya orang Buddha, tapi kita punya dasar. Niku ngendika deh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kenapa kok ada orang NU ngontenaken nelung dina mitung dina sapiturute dalam rangka birrul walidaini. Bagus sih wong tua. Bok ceres apa? Kula panjenengan nggak tahu ternyata almarhum orang tua kita pernah punya janji sama tetangga. Orang ketang cuman maringi sarung, tapi kan pernah janji. Tadi udah dijelaskan di dalam Sulamut Taufik. Jadi walaupun hanya utang sekedar janji mau ngasih sarung, tapi sampai wafat dan belum kelaksanan, maka anak dalam rangka ikut merewangi bagus si orang tua, dan kita ikut nyarutangi utang piutang almarhum orang tua. Tapi walaupun ini keterangan di kitab Qatrul Ghais, ciri-ciri anak soleh-soleha mau melanjutkan ataupun sampai nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya, ya wong tua jangan sewenang-wenang. Lah wong tuane nguning ucap ya kayak gini mending utang sing akeh bae sekalian ya. Apa meneh mati sing utang iki. Ya aja. Itu namanya ninggali beban sampean, Bu. Soalnya utang tetap utang. Di akhirat nanti akan ditagih, Ibu. Ataupun orang tua kandung, tapi ngucapnya akadnya itu utang sama anak kandung, tetap di dunia nggak disarutang, oh di akhirat nanti ditagih. Maka Islam membolehkan utang. Di dalam Islam utang itu boleh. Saya agak dibantu direwangi putih jawab leh kayak gue. Nah kalau dijawab leh nyom iki ngomong mung boltok niki nyom.
Ulangi. Di dalam Islam utang itu boleh, asalkan utangnya itu memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Apaan tuh yang nggak bisa ditunda? Contohnya mangan, mangan gue kena ditunda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Orang mangannya lemes. Orang mangan rap bisa nih salat kalau ngadeg. Mumpuni orang mangan rap bisa ceramah morot gigi. Padahal orang Indonesia punya semboyan kalau belum makan nasi namanya belum madang. Buka uang Utang beras gue nyambung urip. Sing duwe beras anu duwe beras kok ngakune ora. Dosane gede nih luar biasa. Aja taltul di situ rampung ki bener. Mama duwe beras. Ngagaduhan salahake. Ngagaduhan beas. Ngagaduhan beas diutangi kok ngakune orang duwe beras padahal duwe. Sing ora gelem ngutangi dosane gedene luar biasa. Berarti kalau yang ngutangin udah welas asih, sing utang kudu sadar diri utangnya karena memenuhi kebutuhan primer yang nggak bisa ditunda. Jangan utangnya gara-gara gengsi. Nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang ring warunge tanggane.